Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Kembali kita bersatu hati dalam doa bersama dengan saya Yoel Muwun Indrasmoro. Mari kita satukan hati, pikiran dalam nyanyian Di Dalam Cinta. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Mazmur 119 ayat 129 hingga 136 menjadi bahan renungan dalam doa bersama malam ini. Mazmur 119 ayat 129 hingga 136. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah alasan pemazmur menaati firman Allah dengan sepenuh hati. Peringatan-peringatan Allah itu sungguh mengagumkan hati pemazmur. Rasa kagum itulah yang membuat pemazmur rela mematuhinya. Tentunya rasa kagum muncul dari pengalaman hidup sehari-hari. Pemazmur sungguh mengalami bahwa firman Allah itu dapat diandalkan. Persoalannya seringkali memang di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Tak sedikit orang yang meragukan kebenaran firman Allah sehingga tak berani memegangnya. Yang sudah mengalami pun kadang masih ragu, apalagi yang belum mengalaminya. Dan pemazmur mengakui, bila dijelaskan ajaranmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang sederhana. Jelaslah perlu dijelaskan di sini. Siapa yang menjelaskan? Tentulah pribadi yang menjelaskan adalah Allah sendiri, karena itu adalah sabdanya, suaranya sendiri. Hanya dalam kehidupan sehari-hari, Allah juga mengajak manusia untuk terlibat menjadi rekan kerjanya, memberi penjelasan kepada manusia lainnya. Seringkali Allah berbicara kepada manusia
dengan perantaraan manusia lain. Nah, berkenaan dengan Hari Anak Nasional 23 Juli 2020 hari ini, orang tua dipanggil juga untuk menjelaskan firman Allah kepada anak. Memang gak banyak orang tua yang berpendidikan teologi. Namun orang tua bisa menjelaskan firman Allah dari pengalaman hidupnya sendiri. Misalnya berkait dengan janji Allah itu tadi. Orang tua tidak hanya menyatakan bahwa Allah memang setia sebagaimana dinyatakan Alkitab, tetapi orang tua bisa menceritakan pengalamannya tentang kesetiaan Allah itu kepada anak-anaknya. Tentu tidak asal ngomong, sebab anak akan tahu jika cerita itu memang dibuat-buat. Peristiwa itu harus sungguh-sungguh terjadi, dan tentu saja orang tua harus menjadi teladan berkait dengan kepercayaan kepada Allah itu. Sehingga akhirnya seluruh anggota keluarga kita bisa berseru bersama, "Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada kami." Amin. Mari bersama kita mengumandangkan doa Bapa kami di dalam nyanyian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, maka lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Tuhan Allah kami, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sinarilah jalan dan hidup keluarga kami dengan terang-Mu sendiri, sehingga kami boleh senantiasa hidup dalam kasih-Mu. Tolonglah para orang tua memenuhi panggilannya untuk menjelaskan firman-Mu kepada anak-anaknya. Sebab kami mengakui, ya Allah, bila dijelaskan ajaran-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang sederhana, sehingga seluruh anggota keluarga kami pada akhirnya mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pada Hari Anak Nasional ini,
Kami juga rindu menyerahkan anak-anak Indonesia kepadamu, ya Allah. Di tengah pandemi ini, kiranya Engkau yang menolong setiap orang tua dalam mendampingi anak mereka masing-masing, dalam belajar di rumah, bermain di rumah, dan beribadah di rumah. Biarlah anak-anak boleh merasakan kegembiraan masa muda mereka. Para guru, kiranya Engkau tolong untuk menemani anak-anak kami dalam pembelajaran jarak jauh ini, sehingga kesukacitaan belajar boleh tumbuh di hati anak-anak kami. Kesukacitaan belajar akan membuat mereka haus akan ilmu, mencarinya dengan serius dan bersemangat untuk mengembangkannya nanti. Ya Allah, kiranya Engkau yang menyertai keluarga-keluarga Indonesia. Berikan damai-Mu kepada mereka, sehingga rumah bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan mereka. Khusus dalam masa pandemi ini, biarlah setiap anggota keluarga boleh menjalankan protokol kesehatan secara ketat, menggunakan masker saat keluar rumah, rajin cuci tangan, dan menerapkan pola hidup sehat. Kami juga menyerahkan segenap suspek COVID-19. Kiranya Engkau yang beri mereka penghiburan dan kekuatan. Keluarganya juga Tuhan beri penghiburan dan kekuatan. Juga dokter dan para medis, juga petugas rumah sakit, Tuhan berikan kesabaran dan hikmat dalam menangani penyakit ini. Berikan mereka juga penghiburan dan kekuatan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kalau kami boleh menyaksikan para ilmuwan bekerja sama lintas negara, bangsa, pasti juga agama untuk menemukan vaksin COVID-19 ini. Kami mendengar berita hingga kini total ada 136 calon vaksin COVID-19 yang telah dicatat WHO dari seluruh dunia. Anugerahkanlah hikmat-Mu, ketelitian-Mu, ketekunan-Mu, kesetiaan-Mu, kepedulian-Mu, juga kasih-Mu kepada para peneliti. Kami juga mendengar kabar melalui Solidarity Trial, 100 negara berpartisipasi dalam uji klinik acak terkontrol. Dan negeri kami pun berpartisipasi dalam program ini dengan mengikut sertakan 22 rumah sakit di berbagai daerah. Kami rindu berkat-Mu ya Allah, vaksin COVID-19 dapat ditemukan lebih cepat, sehingga kami pun dapat secepatnya terbebas dari pandemi ini. Berikanlah kemampuan kepada pemerintah bangsa kami untuk mengambil kebijakan-kebijakan terbaik dalam pandemi ini. Pandemi ini memang tak hanya persoalan kesehatan, tetapi juga ekonomi, dan akhirnya menjadi persoalan politik juga. Biarlah setiap kebijakan yang diambil pemerintah bangsa kami, khususnya di bidang ekonomi, sungguh-sungguh bermanfaat bagi segenap rakyat Indonesia. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon.
Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita telah berdoa bersama. Mari kita beristirahat malam ini. Mohon berkat Tuhan agar kita dapat tidur nyenyak dan dengan kesegaran baru kita dibangunkan besok pagi untuk menyambut berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Tuhan memberkati.